Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam kelas Filsafat Pendidikan Kristen. Sesi ini kita akan membahas tentang wawasan dunia Kristen tentang the nature of value, aksiologi. Pada sesi ini kita akan membahas dua bagian, yaitu aksiologi itu berkaitan dengan etika, di mana etika ini mempelajari nilai-nilai moral dan tingkah laku dan menyediakan norma-norma yang benar sebagai dasar untuk tindakan yang benar. Dan sering juga pertanyaan yang ada di dalam etika adalah apa tingkah laku yang baik itu? Bagaimana tingkah laku yang baik itu? Apa kehidupan yang baik bagi semua orang? Ini berbicara tentang etika. Estetika, bidang nilai yang menyelidiki prinsip-prinsip yang mengatur penciptaan dan penghargaan akan keindahan dan seni. Estetika adalah bidang teori yang berhubungan erat dengan imajinasi dan kreativitas, sehingga cenderung bersifat pribadi dan subjektif. Itu estetika. Di mana pengalaman estetis berkaitan dengan dunia kognitif, pemahaman intelektual yang melonjak ke dalam dunia afektif yang fokus pada perasaan dan emosi. Jadi, dua bagian ini berbicara tentang nilai sebenarnya di dalam filsafat. Kalau kita lihat sistem nilai, aksiologi itu merupakan cabang filsafat yang berusaha untuk menjawab apa yang bernilai bagi kehidupan, bagi manusia. Aksiologi terbagi dalam dua cabang utama, yaitu etika dan estetika. Nah, kehidupan individu dan sosial yang rasional itu didasarkan pada sistem nilai. Ini kita berbicara yang rasional, ya. Ada juga kehidupan individu dan sosial itu yang tidak rasional. Sistem nilai terkadang membawa suatu gap. Kenapa gap? Karena antara apa yang dikatakan orang baik, ya, dihargai, dengan apa yang dilakukannya dalam kehidupan itu sering sekali terjadi gap, terjadi tidak sinkron, begitu ya. Dia mengatakan sesuatu yang baik, yang dihargai, tetapi yang dilakukan tidak, gitu. Misalnya, sering sekali orang tua mengatakan kepada anaknya jangan merokok, tapi orang tua itu sambil merokok mengembuskan asapnya kepada anaknya dan mengatakan kepada anaknya jangan merokok. Jadi apa yang dihargai, apa yang dikatakan itu baik, tapi pada kenyataan di dalam kehidupannya itu justru dilakukannya bertentangan, begitu ya. Nah, sebab itu muncul pertanyaan, mana yang benar-benar mereka hargai sebenarnya, apa yang mereka katakan atau apa yang mereka lakukan. Jadi, mana yang sebenarnya dihargai, yang dikatakan atau yang dilakukan? Ini menjadi dilema atau persoalan di dalam etika. Apakah standar etika dan nilai moral mutlak atau bersifat relatif? Ini juga menjadi satu persoalan di dalam sistem nilai etika. Apakah ada nilai-nilai universal? Misalnya kejujuran, jujur. Apakah itu hanya milik satu kelompok orang? Atau sebenarnya jujur itu bersifat universal. Siapapun dia pasti menganut nilai jujur itu sebagai suatu kebajikan. Dapatkah moralitas dipisahkan dari agama? Misalnya, apakah moralitas itu datang dari agama? Adakah moralitas yang datang bukan dari agama? Misalnya seperti kontrak sosial dari Rousseau, do kontrak sosial. Itu datang bukan dari agama, itu datang dari kesepakatan bersama, seperti itu. Siapa atau apa yang membentuk dasar otoritas etis itu? Apakah lingkungan? Apakah agama? Apakah orang tua? Siapa yang membentuk dasar otoritas
dalam sistem etis itu. Sistem nilai secara umum tidak disepakati. Sebab itu di sini akan dilihat wawasan dunia Kristen tentang sistem nilai. Jadi pada kelas ini kita akan melihat sistem nilai berdasarkan wawasan dunia Kristen. Dan kemudian kalau kita lihat saat ini, kemajuan teknologi tidak dibarengi dengan kemajuan moralitas. Sehingga masalah saat ini adalah masalah moralitas. Teknologi yang begitu berkembang pesat, sering sekali kemudian disalahgunakan teknologi tersebut. Misalnya, apa saja boleh diunggah ke YouTube. Di YouTube, oleh karena mudahnya mengunggah sesuatu ke YouTube, segala sesuatu atau apapun itu bisa diunggah ke YouTube. Dan semua orang bisa mengakses YouTube tanpa ada batasan. Siapa yang membatasinya? Siapa yang berotoritas? Ini salah, tidak, ini tidak salah di dalam YouTube. Itu menjadi suatu persoalan. Nah, sekarang baiklah kita lihat etika. Bagian pertama, sumber etika. Di dalam wawasan Kristen, kita melihat sumber etika itu muncul dari atribut Allah yang dapat dikomunikasikan. Ada dua atribut Allah, atribut yang dapat dikomunikasikan dan atribut yang tidak dapat dikomunikasikan. Atribut yang tidak dapat dikomunikasikan itu seperti Maha Kuasa, Allah Maha Hadir, Allah Maha Tahu. Nah, itu tidak dapat dikomunikasikan kepada ciptaan, kepada manusia. Tetapi di sini adalah atribut Allah yang dapat dikomunikasikan, yaitu seperti sifat moral Allah, intelektual dan spiritual Allah. Jadi ini merupakan sumber etika di dalam kekristenan. Dari sini bisa dilihat bahwa moral berhubungan dengan intelektual dan spiritual. Jadi moral itu tidak bisa dia berdiri sendiri tanpa ada intelektual di dalamnya, tanpa ada spiritual di dalamnya. Jadi ini selalu berpasangan. Maka tak heran Saint Augustine mengatakan bahwa orang yang suci adalah orang yang mau mengakui kesalahannya sekecil apapun. Itulah spiritual sejati. Jadi Agustinus dia sudah menyadari bahwa orang yang suci itu adalah orang yang mau mengakui kesalahan sekecil apapun, karena tidak mungkin manusia tidak bersalah. Itulah spiritual sejati. Moral adalah pengakuan akan rasa bersalah sekecil apapun. Nah, untuk dapat mengakuinya diperlukan kesadaran, ya, intelektual dan spiritual. Spiritual artinya di sini Roh Kudus tinggal dalam diri sehingga dapat terlihat salah satu fungsi dari Roh Kudus itu mengisapkan manusia itu akan dosanya. Jadi itulah spiritual. Spiritual di mana Roh Kudus tinggal di dalam diri seseorang sehingga oleh Roh Kudus itu berfungsi dan fungsinya itu adalah mengisapkan manusia atau orang itu akan dosanya. Kalau kita lihat pola moral Allah, di dalam diri Allah ada keadilan, ada kasih, ada kebaikan, ada kebenaran, ada ketetapan, ada kekudusan. Nah, moral Allah ini sempurna. Apa yang dimaksudnya sempurna di sini adalah keadilannya tidak bisa bertentangan dengan kasihnya. Kalau Allah mengatakan dalam ketetapannya bahwa dosa hanya bisa diampuni dengan penumpahan darah. Itu ketetapan Allah di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22. Dan kemudian keadilan Allah mengatakan bahwa dosa harus dihukum. Dosa harus dihukum dan dosa hanya bisa diampuni dengan penumpahan darah. Keadilan Allah menuntut dosa harus dihukum. Dan cara penyelesaiannya adalah harus penumpahan darah. Maka Allah tidak bisa membuat cara lain. Kalau Allah membuat dengan cara lain,
maka kebenaran Allah itu terkoyak. Allah tidak benar. Dia mengatakan A, lalu kemudian melakukan B. Dan bukan hanya kebenarannya yang terkoyak, tetapi kekudusannya, Allah yang Maha Kudus, itu juga terkoyak. Karena dia melanggar dirinya sendiri. Dia melanggar ketetapannya, firman-Nya yang sudah dituliskan. Bahwa dalam keadilan Allah menuntut supaya dosa dihukum. Dan dalam ketetapannya tentang dosa, bahwa dosa hanya bisa diampuni dengan darah. Nah, jadi itu semua tidak bisa saling bertentangan. Bagaimana caranya supaya tidak bisa bertentangan? Disinilah kita bisa melihat bahwa Allah di dalam Yesus Kristus turun menjadi manusia. Supaya ada darah yang suci yang ditumpahkan untuk memenuhi ketetapan dalam Ibrani pasal 9 ayat 22 itu. Dosa hanya bisa diampuni dengan penumpahan darah. Allah yang menjadi manusia, manusia yang suci, sehingga darahnya ditumpahkan untuk pengampunan dosa, sehingga moral Allah itu sempurna. Tidak ada yang tidak sempurna. Tidak ada yang saling tabrakan. Keadilannya tidak menabrak kasihnya. Karena kasihnya ia menganugerahkan keselamatan, ia menganugerahkan pengampunan dosa di dalam Kristus melalui darah Kristus. Dalam kebaikannya ia sungguh baik, dia memberikan pengampunan. Dalam kebenarannya dia benar, memberikan keadilannya dilakukan dengan baik. Dan ketetapannya dipenuhi, dan kekudusannya dia kudus sebab dia tidak menabrak satu dengan yang lain di dalam sifat moralnya. Dan inilah pola moral Allah. Pola moral Allah ini menjadi pola moral manusia. Kenapa pola moral Allah menjadi pola moral manusia? Karena manusia itu adalah imago Dei Allah, gambar Allah. Atau imago Dei itu bisa dikatakan sebagai representatif figur Allah di alam semesta. Jadi manusia itu menjadi figur representatif Allah di alam semesta. Kalau orang mau lihat Allah, lihatlah manusia. Itu seharusnya. Itulah sebabnya pola moral Allah menjadi pola moral manusia. Contohnya, di dalam perjanjian lama, dalam Imamat pasal 11 ayat 44 sampai 45, pola ini ditekankan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi umat Allah, umatnya disuruhnya untuk hidup kudus. Sebab Tuhan Allah kudus. Artinya Allah menuntut kekudusan manusia oleh karena manusia kudus. Jadi pola moral Allah itu dipatronkan kepada manusia. Bukan hanya di perjanjian lama, tapi di perjanjian baru juga dapat kita lihat. Perjanjian baru, kuduslah kamu sebab aku Tuhan kudus. Kata 1 Petrus 1 ayat 16. Perjanjian baru juga menekankan soal pola moral Allah ini. Sehingga manusia, umatnya, orang-orang Kristen diperintahkan untuk hidup sesuai dengan pola moral Allah. Pertanyaannya adalah, dapatkah manusia hidup sesuai pola moral Allah ini? Padahal eksistensi manusia sebagai manusia berdosa, bukan sebagai manusia berdosa, bukan berdoa ya, sebagai manusia berdosa. Nah, tentu tidak dapat orang yang sudah berdosa, mana mungkin bisa melakukan sistem pola moral Allah tadi. Tidak mungkin sempurna, manusia sudah tidak bisa sempurna. Di sini bisa kita lihat bahwa tuntutan Allah itu seperti tidak mungkin. Seperti tuntutan hukum atau pola moral Allah ini tidak mungkin dilakukan manusia. Kalau tidak mungkin, apakah Tuhan Allah menuntut sesuatu yang berlebihan kepada umat manusia? Yang kepada manusia itu dituntut sesuatu yang tidak dapat dipikulnya. Benarkah demikian? Tentu tidak. Allah tentu tahu manusia dapat melakukannya. Bagaimana caranya? Di sini bisa kita lihat bahwa eksistensi manusia berdosa itu, kalau dikatakan oleh Paulus,
Semuanya sudah tercemar. Keinginannya sudah berdosa, sehingga keinginannya itu menyeret dia untuk berbuat dosa. Tidak mungkin mengikuti pola moral Allah. Pikirannya pun sudah menyeret dia untuk berpikir yang berdosa. Sehingga tidak mungkin mengikuti pola moral Allah. Perasaannya pun sudah menyeret dia untuk memiliki perasaan-perasaan yang berdosa. Sehingga tidak mungkin hidup dalam pola moral Allah. Kelakuan dan percakapannya itu juga sudah menyeretnya dalam keberdosaan. Tidak mungkin masuk di dalam hidup pola moral Allah. Nah, kalau kita lihat semua ini, maka sepertinya Tuhan Allah itu memberikan suatu kuk yang tidak dapat dipikul oleh manusia. Dituntut untuk hidup sesuai dengan pola moral Allah, padahal manusia tidak sanggup. Keinginannya sudah berdosa, pikirannya sudah berdosa, perasaannya sudah berdosa, kelakuan dan percakapan juga sudah berdosa. Tidak sanggup. Kalau tidak sanggup, mengapa Tuhan Allah menuntut? Mengapa Tuhan Allah mengatakan, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus? Nah, di sini bisa kita katakan bahwa untuk dapat melakukan itu, maka manusia memerlukan pertolongan agar dapat hidup sesuai moral Allah. Manusia itu memerlukan pertolongan. Pertolongan dari siapa? Dari manusia? Tidak. Tidak bisa manusia menolong manusia yang berdosa. Manusia memerlukan pertolongan dari Allah. Allah lah yang memberikan jalan keluar supaya manusia itu bisa hidup sesuai moral Allah. Supaya manusia itu mampu melakukannya. Itulah sebabnya di dalam Efesus pasal 4 ayat 24 di sana dikatakan bahwa manusia itu perlu diciptakan sebagai ciptaan baru. Perlu diciptakan sebagai ciptaan baru. Nah, ketika dia menerima ciptaan baru, maka dia akan mampu hidup sesuai dengan pola moral Allah. Jadi kalau orang belum hidup di dalam pola moral Allah, itu karena dia belum hidup baru. Hidup baru, apa yang dimaksud dengan hidup baru, ciptaan baru? Itu sama dengan dikatakan oleh Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5 itu. Yaitu dilahirkan kembali. Perlu manusia atau orang Kristen itu dilahirkan kembali. Perlu dia dilahirkan dari Roh Kudus, dihidupkan kembali. Mengapa perlu dihidupkan? Apakah orang Kristen itu mati? Nah, kalau kita lihat Kejadian pasal 3 ketika Adam dan Hawa berdosa, ada di sana ketentuan atau hukum yang sudah diberikan oleh Tuhan Allah kepada Adam dan Hawa. Ketika engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kemudian Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-1 juga mengatakan bahwa engkau dahulu sudah mati karena dosa-dosamu. Jadi ketika Adam dan Hawa berdosa, maka mereka mati sekalipun mereka masih hidup. Artinya mati sudah tidak mampu lagi hidup sesuai dengan pola moral Allah. Tidak mampu lagi. Oleh karena itu mereka perlu dihidupkan. Roh Kudus menghidupkan mereka supaya mereka menjadi ciptaan baru. Ketika Roh Kudus menghidupkan mereka melalui Yesus Kristus yang mereka terima sebagai Tuhannya, maka manusia itu, orang Kristen itu menjadi orang Kristen ciptaan baru. Apa yang dimaksud dengan ciptaan baru? Kita melihat manusia ciptaan baru ini dalam Efesus pasal 4 ayat 24, di sini dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. King James menerjemahkannya sebagai, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Jadi
Di sini bisa kita lihat bahwa manusia itu diciptakan dalam kekudusan, ya. Kalau di expositors ini menjelaskan bahwa righteousness itu adalah dikaiosune, ya. Ia mengatakan, menjelaskan bahwa often stands for the uprightness of those who are made right with God, ya. Often stands for the uprightness, for the uprightness. Nah, apa yang dimaksudkannya di sini adalah bahwa perkataan God is created in righteousness through holiness itu bisa kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan menciptakan di dalam keadilan dan kekudusan yang benar. Jadi Tuhan itu menciptakan di dalam keadilan, ya, ada keadilan di sana, ada kekudusan, tetapi yang benar. Jadi ada 3 aspek yang bisa kita lihat di sini dalam ciptaan baru ini yang sesuai dengan Efesus pasal 4 ayat 24 ini, yaitu aspek hukum, keadilan. Manusia baru itu memiliki aspek hukum yang baru di dalam dirinya, keadilan yang baru, aspek spiritual, kekudusan yang baru, sehingga dia mampu melakukan pola moral Allah. Dan ada aspek kebenaran, aspek rasio di dalam diri manusia. Rasio yang dipulihkan, rasio yang sesuai dengan kebenaran Allah. Inilah ciptaan baru itu. Jadi, sehingga manusia, ciptaan baru itu dapat hidup sesuai dengan pola moral Allah. Kalau tidak akan mampu. Manusia tidak akan mampu. Orang Kristen yang belum ciptaan baru tidak akan mampu. Nah, manusia ciptaan baru ini pada surat Efesus bisa kita lihat ada dibedakan antara manusia baru dengan manusia lama. Paulus membuat perbedaan. Perbedaan itu nampak ketika kita lihat dalam bahasa Yunaninya, yaitu kainon antropon dengan phalaion antropon. Jadi ada 2 jenis manusia di dalam Alkitab yang bisa kita lihat. Manusia baru adalah manusia yang diciptakan baru. Phalaion adalah antropon. Apa perbedaannya? Nah, perbedaannya di sini terletak pada siapa yang menguasai. Jadi, kainon antropon itu dikuasai oleh Tuhan. Tuhan yang mengendalikan dirinya, Tuhan yang menguasainya. Tetapi kalau phalaion antropon ini adalah dikuasai oleh keinginan-keinginan yang jahat. Seperti yang pada Kolose pasal 3 ayat 5, 3 ayat 8 itu bisa kita lihat. Dikuasai keinginan-keinginan yang jahat. Jadi keinginan-keinginan manusia lama itu mendrive, mendorongnya, mengarahkannya untuk berbuat hidup yang tidak bisa sesuai dengan moral Allah. Itu menguasai, itu mendrive. Itulah sebabnya perlu orang ciptaan baru, perlu hidup dalam hidup yang baru. Sehingga menjadi kainon antropon yang dikuasai oleh Tuhan. Artinya Roh Kudus yang ada di dalam diri orang itu mendrive-nya, mendorongnya untuk hidup kudus, untuk hidup sesuai dengan moral Allah. Jadi ada Roh Kudus di dalam dirinya yang mendrive, mendorongnya, mendukungnya untuk hidup sesuai dengan pola moral Allah. Kalau tidak sesuai bagaimana? Kita lihat tadi di awal bahwa salah satu fungsi daripada Roh Kudus adalah menginsapkan manusia baru itu akan dosanya. Jadi kalau tidak sesuai, maka Roh Kudus itu akan berbicara di dalam dirinya, akan mengatakan engkau telah salah, engkau telah menyimpang, engkau telah berdosa. Jadi itu yang dimaksud dengan kainon antropon, dikuasai oleh Allah, sehingga dia mampu hidup dalam hidup yang baru. Jadi, kalau ada orang yang melakukan dosa, orang yang katanya sudah kainon antropon, tetapi
tenang-tenang saja, saya curiga. Atau saya merasa apakah dia benar kainon antropon atau masih palaion antropon. Nah, manusia bisa hidup sesuai moral Allah bila, ya, ini menjadi uh, konklusi kita, kainon antropon itu berarti dikuasai Allah. Jadi bila dia menjadi kainon antropon, artinya orang itu sudah dikuasai oleh Tuhan. Manusia bisa hidup sesuai moral Allah kalau dia sudah menjadi ciptaan baru, menjadi kainon antropon yang dikuasai oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu kita kembali kepada tadi di atas pertanyaan-pertanyaan kita yang di atas itu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa etika itu mempelajari nilai-nilai moral dan tingkah laku dan menyediakan norma-norma yang benar sebagai dasar untuk tindakan yang benar. Berarti etika Kristen dalam wawasan dunia Kristen, maka nilai-nilai moral dan tingkah laku itu dan norma-norma yang benar bagaimana berperilaku, bagaimana tindakan yang benar itu muncul dari hukum moral Allah atau dari atribut Allah yang dapat dikomunikasikan, yaitu sifat moral Allah, spiritual Allah, dan intelektual Allah. Itulah sebabnya moral Kristen seharusnya menjadi moral yang ada intelektualnya di dalam, ada kesadarannya di dalam. Bukan menjadi moral yang tak berkesadaran. Nah, apakah ada moral yang tak berkesadaran? Ada. Ini yang saya sebut dengan moral imperatif dan moral indikatif. Moral imperatif adalah moral dilakukan, dijalankan oleh karena diperintah. Jadi dia jangan mencuri. Itu dia lakukan karena dia diperintah. Kalau tidak dijalankan, dia dapat hukuman, jadi takut dihukum. Nah, itu dijalankan tanpa kesadaran. Jadi, itu dia seperti robot. Itu dia menjalankannya tanpa kesadaran. Itu namanya moral imperatif. Moral yang diperintah. Tetapi sebenarnya, moral tidaklah seperti itu. Kalau kita lihat ciptaan baru itu bukanlah moral imperatif yang dikatakannya, tetapi moral indikatif. Ada di sana intelektual, ada di sana kesadaran, yaitu apa yang dimaksud dengan indikatif adalah kenyataannya membawa dia dalam kesadaran dia sudah menjadi hidup yang baru, maka dia tidak lagi melakukan mencuri bukan karena diperintah, tetapi karena kenyataan bahwa dia ciptaan baru, itu tidak pantas lagi bagi hidupnya, itu tidak sesuai lagi bagi hidupnya. Nah, itu sebabnya dia tidak melakukan itu karena dia sudah menjadi ciptaan baru. Tidak cocok lagi hidup yang seperti itu di dalam hidupnya. Ini yang saya katakan moral indikatif, moral yang ada di dalamnya intelektual, kesadaran, dan ada spiritual di sana. Sehingga inilah ciptaan baru di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 24 itu. Jadi orang Kristen dalam pendidikan moral Kristen, maka ini dibangun dari atribut Allah yang dapat dikomunikasikan itu. Nah, apa tingkah laku yang baik itu? Maka tingkah laku yang baik itu kalau kita lihat dari moral Kristen, maka tingkah laku yang baik adalah tingkah laku yang tidak bertentangan dengan atribut Allah tadi yang dikomunikasikan, yang diberikan kepada manusia. Tidak bertentangan dengan sifat moral, pola moral Allah tadi. Kalau bertentangan, berarti itu tingkah laku yang tidak baik. Jadi alat ukur untuk mengukur apakah itu baik atau tidak baik adalah pola moral Allah tadi. Itulah ukurannya. Apa kehidupan yang baik bagi semua orang? Kehidupan yang baik bagi semua orang adalah kehidupan yang sesuai dengan apa yang dipolakan oleh Tuhan Allah dalam pola moralnya itu.
Karena manusia adalah imago Dei. Artinya manusia adalah figur representatif Allah atas alam semesta. Sehingga kalau mau lihat Tuhan, lihatlah manusia. Itu artinya. Kenapa lihat manusia? Karena pola Allah, pola moral Allah telah dilekatkan kepada manusia. Hanya manusia tidak bisa sanggup untuk melakukannya lagi karena sudah berdosa tadi dalam Adam itu. Dia hanya bisa sanggup kalau dia menjadi ciptaan baru seperti gagasan di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-24 tadi. Bagian yang kedua, kita lihat estetika. Nah, bidang estetika di sekolah biasanya itu sering sekali kita kenal dengan seni, musik, dan sastra yang biasanya mempertanyakan tentang apa yang indah. Ya. Nilai estetika masyarakat itu merupakan refleksi dari filsafat mereka tentang keindahan. Jadi kalau kita lihat di suatu masyarakat bagaimana estetika berkembang di sana, maka itu adalah refleksi dari filsafat mereka tentang keindahan atau wawasan dunia mereka tentang keindahan. Apa itu seni yang baik? Itu menjadi pertanyaan di dalam estetika. Standar apa bila ada untuk menentukan seni itu indah atau jelek? Apakah makna estetika dapat berubah-ubah atau tetap? Nah, kemudian kita melihat lagi seni di dalam Alkitab ini ada seni nyanyian, musik, dan tarian. Kalau kita lihat misalnya nyanyian diutarakan sebagai ungkapan kemenangan dari musuh atau ungkapan kebesaran Tuhan, ya. Bisa kita lihat dalam Keluaran, Kejadian atau Hakim-hakim, Tawarik, ini banyak sekali ungkapan-ungkapan seperti itu. Bahkan ada juga ungkapan nyanyian syukur di dalam 2 Tawarik. Dan ada juga nyanyian ratapan. Jadi ada seni nyanyian juga di dalam Alkitab. Kita lihat ada seni musik dan tarian. Kita lihat kehidupan Daud dan orang Israel menari-nari katanya ya, dengan musik, rebana, kecapi, dan ceracap. Bahkan Salomo menggubah 3.000 Amsal dan nyanyian 1.005. Jadi seni musik dan tarian itu tidak asing di dalam Alkitab, itu ada di dalam Alkitab. Tentu ini pastilah menandaskan kepada satu keindahan. Kemudian bila kita lihat bait Allah ada seni, ya, bait Allah itu ada seni, ada perlengkapan emas dan perak. Tentu ini dibuat dengan seni, ya, yang dibuat dengan seni. Di dalam kitab Esra itu bisa kita temukan. Lalu kemudian Allah memberikan ahli arsitektur dan desainer kepada orang-orang Israel untuk mendirikan tempat kudus. Jadi perlengkapan-perlengkapan emas, perak, tenungan-tenungan kain itu buatan-buatan desainer dan arsitektur. Tentu orang-orang yang ahli ini datang dari Tuhan. Artinya Tuhan memberikan keahlian kepada mereka. Itu keterangan yang bisa kita lihat di dalam Alkitab. Allah memberikan keahlian kepada orang-orang Israel menjadi arsitektur, menjadi desainer, ya, untuk mendirikan tempat kudus. Bahkan untuk mendirikan bait Allah di dalam Salomo nantinya, dalam kerajaan Salomo. Konsep Alkitab tentang estetika, Allah memberikan arsitek dan desainer untuk memberikan keindahan pada tempat kudus dan bait Allah. Artinya, Alkitab menghargai keindahan. Alkitab juga menyediakan, ya, orang-orang yang cakap di dalam hal seni, orang-orang yang cakap dalam arsitek, orang-orang yang cakap dalam desain. Ini Alkitab sediakan. Bahkan Tuhan Allah sendiri yang menyediakan, memberikannya. Estetika pada seni, misalnya lukis, patung, musik, nyanyian, dan tarian, hanya menjadi benar
Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Hanya menjadi benar dalam makna apabila ia berkoresponden dengan pemuliaan pada Allah. Jadi kalau dia tidak berkoresponden dengan pemuliaan pada Allah, maka estetika itu, apakah itu seni, lukis patung, musik, nyanyian, dan tarian, itu tidak akan menjadi bermakna. Kenapa? Karena alat ukur keindahan itu, kita harus kembali kepada pola moral Allah. Balik lagi kita harus lihat kepada pola moral Allah. Sesuaikah itu dengan pola moral Allah? Seni musik itu, seni lukis itu, seni patung itu, nyanyian dan tarian itu, sesuaikah? Kalau tidak sesuai, maka itu tidak akan menjadi bermakna. Kenapa tidak akan bermakna? Karena makna yang baik itu adalah makna yang ontologi. Makna yang dari Tuhan yang memberikannya. Kenapa? Karena kita diberikan pola yang sama. Pola yang dari Allah. Sehingga untuk menikmati lukisan, patung, musik, nyanyian, dan tarian, harus kita maknai atau harus kita nikmati keindahannya dari pola moral Allah. Boleh nggak kita nikmati dengan bukan dari pola moral Allah? Ya, itu kalau kita bukan ciptaan baru. Kalau kita bukan ciptaan baru, tentu menikmatinya seperti itu. Tapi kalau kita manusia ciptaan baru, maka menikmatinya sudah harus lewat pola moral Allah. Loh kenapa? Karena tadi, yaitu dikuasai oleh Allah. Ya, dikuasai oleh Allah. Manusia baru itu dikuasai oleh Allah. Sehingga itulah yang terjadi. Artinya, dalam kesadaran kita, dalam indikatifnya, maka dalam kenyataan hidup saya harus berpola seperti itu. Itu yang diajarkan oleh Alkitab mengenai estetika. Nah, ada satu persoalan tentang seni lukis telanjang. Sering sekali itu dilukis manusia telanjang ya. Ini apakah seni lukis yang melukis perempuan telanjang dapat dikatakan sebagai estetika atau keindahan? Nah, banyak orang mengatakan bahwa ini harus dilihat dari sudut seni katanya ya. Jangan dilihat dari sudut pornografi, tapi dari sudut seni. Nah, saya menanggapi ini adalah kita harus kembali kepada pola moral Allah. Mengapa kembali kepada pola moral Allah? Mari kita lihat ketika Adam dan Hawa telanjang, ini pada waktu mereka belum jatuh dalam dosa. Ketika mereka belum jatuh dalam dosa, ketelanjangan itu dia lihat sebagai sesuatu yang baik. Mereka tidak malu. Tetapi ketika mereka jatuh di dalam dosa, maka ketelanjangan sudah dipandang dari kacamata kejatuhan, yaitu menjadi sesuatu yang jahat, menjadi sesuatu yang memalukan. Itulah sebabnya mereka diberikan pakaian. Jadi ketelanjangan kita bisa melihat dari konsep kejatuhan itu adalah sesuatu yang memalukan. Pertanyaannya adalah, apakah kita manusia yang sudah hidup yang baru, dapatkah kita melihat ketelanjangan menjadi sesuatu yang baik seperti ketika Adam dan Hawa melihat ketelanjangan sebagai sesuatu yang baik? Maka jawab saya tidak. Tidak bisa dikatakan itu yang baik. Ya. Ketelanjangan, seni lukis telanjang itu tidak baik. Karena pola moral kita adalah pola moral Allah. Mengapa tidak baik? Karena kita memang diciptakan dalam ciptaan yang baru, tetapi kita masih hidup di dalam daging yang jatuh di dalam dosa. Hidup di dalam daging yang jatuh di dalam dosa, itu kita bertempur antara roh kita, keinginan hidup yang baru, dengan keinginan daging itu selalu bertempur. Nah, kalau keinginan selalu bertempur itu, lalu kita melihat suatu lukisan yang telanjang, lalu kita membawa diri kita ke dalam pertempuran, itu artinya kita mencobai diri kita sendiri.
kita membawa diri kita ke dalam pencobaan, mencobai diri sendiri karena sudah ciptaan baru. Apakah kalau kita sudah ciptaan baru kita bisa menjadi seperti malaikat, tidak bisa berdosa, tidak mampu melihat sesuatu dalam sudut pandang keberdosaan? Apakah kita ketika sudah hidup dalam hidup yang baru, sehingga ketelanjangan kita anggap sebagai sesuatu yang baik saja karena kita sudah dipenuhi Roh Kudus, sehingga otak kita menjadi otak yang dipenuhi Roh Kudus dan selalu kudus? Saya kira tidak. Kalau kita mau jujur dengan diri kita. Nah, kalau ada orang-orang yang beranggapan seperti itu, saya tidak setuju dengan itu, karena pola kita adalah pola moral Allah. Ketelanjangan itu di dalam kejatuhan itu sudah dipandang sebagai sesuatu yang memalukan, yang jahat. Tetapi ketika Adam dan Hawa ketelanjangan, ketika dia belum jatuh di dalam dosa, maka dia memang itu bukan sesuatu yang memalukan. Itu dipandang baik. Itulah sebabnya mereka tidak malu. Nah, ini yang bisa saya katakan tentang seni lukis telanjang. Jadi penutup di sini. Jadi apa itu seni yang baik? Standar apa bila ada untuk menentukan seni itu indah atau jelek? Maka jawabannya adalah seni yang baik adalah seni yang berkoresponden dengan sifat moral Allah, spiritual dan intelijensi Allah. Bila bertentangan dengannya, maka seni itu jelek. Jadi, karena sifat moral Allah, ketelanjangan itu juga, seni lukis telanjang itu jelek. Kalau kita lihat sebagai ciptaan baru, dari sudut ciptaan baru. Ya. Ini sampai di sini pertemuan kita. Tuhan memberkati kita.